sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat Pak Gubernur ini sudah kelihatan terang benderang salahnya pada waktu hak angket kemarin di DPRD. Cuman pada waktu itu pembiaran yang dilaksanakan tidak ada ditindaklanjutin atau apa semua, ya kan? Nah, pembiaran itu sendiri berlanjut ke belakang, ya kan? Membuatlah macam-macam kegiatan yang sebenarnya kalau dari segi keuangan negara, kebutuhan daripada kesejahteraan masyarakat, keuangan negara itu dibutuhkan untuk kemakmuran masyarakatnya. Jadi sekarang ini beliau ini membuat suatu program kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak ada kajian akademisnya dan tidak masuk di RPJMD, ya kan? Contoh, jalan-jalan yang dibuat gitu kan, Twin Tower itu kan tidak ada Twin Tower yang dibuat pakai dana PEN nantinya, kan itu nggak bisa. Jalan metro gitu kan. Jadi ini sudah terkesan untuk juga mengejar fee-nya saja. Contoh yang paling konkret itu adalah hibah keuangan yang dibuat untuk daerah-daerah kabupaten kota. Itu hampir beberapa kabupaten kota dikasih 25 miliar, 50 miliar untuk jalan, ya kan? Nah itu kan tidak ada sebenarnya kalau kita lihat dari strategi daripada RPJMD yang dibuatnya dia itu tidak ada, tapi kan dilaksanakan. Inilah yang diduga mengejar daripada target fee saja. Nah puncaknya kemarin mungkin itu yang sebenarnya kan yang si Agung itu kan sudah tersebut pada waktu zamannya angket kemarin, sehingga pada waktu itu harusnya DPR itu melengkapi daripada dokumen-dokumen yang dibicarakan. Orang bicara gini mana buktinya? Mana buktinya? Itu yang kurang ditindaklanjutin kemarin saya lihat. Nah dari segi keuangan negara sejak tahun 2019 itu sebenarnya sudah harus diproses beliau ini. Nah mungkin sekarang cari jalurnya kalau dengan adanya OTT ini ya banyak yang nyusul nanti ke belakang.